Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Chandra. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini masih bisa berkumpul walaupun malam hari ini kita secara virtual, guys, secara Zoom dan secara lain juga. Yang kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan juga untuk para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Habil khusus Al-Makarom guru kita. Terima kasih Pak sudah menyempatkan pada malam hari ini. Yang saya hormati sesepuh MTC Jamaah Majelis Taklim Yasin Cai yang sama-sama saya hormati. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri hadir bergabung pada malam hari ini. Sudah menyempatkan diri hadir. Semoga keikhlasan dari hati teman-teman semua untuk menyempatkan waktu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang kita ketahui yang berjabat tangan Taiwan yang tidak baik-baik saja saat ini dengan merebahnya COVID-19 seperti ini, kita diharuskan secara online semua kegiatan kita alihkan secara online. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini kita bisa melakukan semua kegiatan yang biasanya tatap muka semua sekarang kita alihkan secara virtual, secara daring. Tapi keberkahan kegiatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kata halal bihalal itu yaitu kegiatan silaturahmi. Kegiatan silaturahmi itu dari hati ke hati. Misalnya silaturahmi dasar juga hati. Bersilaturahmi dengan teman-teman semua itu gimana ya? Dari hati kita yang terdalam ya. Semoga maka dengan ini saya menyampaikan kepada teman-teman semua, mari walaupun dengan secara virtual dengan seperti ini kegiatan, mari kita saling mempererat silaturahmi kita semua, ya, tidak mengurangi kebersamaan kita, mempererat silaturahmi, karena semoga kegiatan ini bisa mempererat silaturahmi kita semua, ya. Amin. Dengan ini dengan mewakili kepengurusan MTCT, saya selaku ketua di sini mewakili semuanya, mohon maaf kepada teman-teman semua sebelumnya apabila selama kegiatan MTCT ada kesalahan atau kekeliruan pada teman-teman, mewakili kepengurusan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Mumpung ini masih sawal juga semua, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga selama kepengurusan saya di sini ada kesalahan atau kekeliruan dari saya dan teman-teman, mohon kiranya dimaafkan, nggih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri hadir pada malam ini, sudah sempat bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman juga Pak Ustadz. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Tifa Anggraini. Sebentar, saya bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Faqala fi ayatul ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkurullaha ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa khafratin minan nari fanqadhtum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Amma ba'd. Yang kita muliakan seluruh guru-guru kita yang ada di MTCTCI, dari Ustadz Munir, Ustadz Uhen, Ustadz Ulin, dan lain-lainnya, dan juga para sesepuh kita, para senior kita, dan seluruh jajaran pengurus yang ada di MTCTCI. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan umur panjang yang barokah, sehingga tetap bisa mendampingi kita, mengawal kita dengan ilmu-ilmu dan fatwa-fatwa beliau, sehingga kita tetap bisa bersama-sama lurus atau istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya doa terbaik kita untuk seluruh jajaran pengurus MTYDIT yang saat ini masih diemban amanah ini oleh Presiden kita, ya, Abang Chandra Wahyu Chandra apa Chandra Wahyu, kadang sering balik-balik ini, ya, beserta jajaran pengurusnya, ada Pak Budi dan lain sebagainya. Semoga beliaunya senantiasa diberikan limpahan nikmat, berkah, pahala dari Allah Ta'ala, sehingga tetap lelahnya beliau-beliaunya menjadi satu pahala kelak di jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tentunya seluruh muslimin muslimat jamaah MTYDIT khususnya dan umumnya seluruh muslimin muslimat yang ada di Taiwan dan Indonesia. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan dari segala mara bahaya, penyakit, wabah, dan juga azab-azab yang lainnya, sehingga kita tetap bisa istiqomah untuk menuntut ilmu, istiqomah untuk menjaga iman kita, dan sehingga kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di jannahnya Allah bersama orang-orang solehin solehat, dan tentunya juga bersama kekasih kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah,
tahmid selalu kita panjatkan sebagai bentuk syukur kita pada Allah Ta'ala di tengah-tengah kesibukan kita semuanya, kita masih menyempatkan diri kita untuk bisa saling silah ukhuwah, untuk bisa mempererat tali persaudaraan. Lebih-lebih ini juga kita masih dalam suasana dan nuansa Syawal, nuansa yang masih penuh gema takbir, meski takbirnya sudah kita selesaikan waktu 1 Syawal yang lalu, tapi tentunya suasana untuk saling memaafkan satu sama lain, saling menghalalkan kesalahan kita satu sama lain, itulah yang tentunya akan menurunkan rahmatnya Allah untuk kita semuanya. Sholawat serta salam tak lupa tentunya kita kirimkan selalu kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kiranya kita harapkan syafaat beliau, yang kiranya juga kita nantikan syafaat-syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga para jamaah rahimakumullah, melengkapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden MTYCI ya, Abang Wahyu Chandra, yang menyampaikan sekapur sirih untuk mengawali acara kita ini. Demikian pula saya, dan tentunya mewakili semua pengurus maupun jamaah yang ada, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum kullu amin wa antum khair. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Tentunya dengan ucapan ini kita ambil hikmahnya bahwasanya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima apapun yang ada dari kita, ya, dari Anda semuanya, khususnya menerima amal ibadah kita selama Ramadan, yaitu syiyamana wa syiyamakum. Ya, puasa kami, saya, kita semuanya, dan puasa panjenengan semuanya, ya kan? Kullu amin wa antum bikhair. Tentunya kita mengharapkan kullu amin wa antum bikhair, ya kan? Kita mengharapkan kebaikan selalu dari Allah Ta'ala, ya kan? Dan baik saya maupun kita semuanya membutuhkan kebaikan-kebaikan khair, ya, dari Allah Ta'ala. Dan tentunya juga kita berdoa bersama-sama kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang tentunya minal a'idin wal faizin. Minal a'idin tentunya menjadi orang yang mulai dari kembali kepada fitrah. A'idin itu artinya kembali kepada hal yang paling mendasar, yaitu hal yang paling asasi, hal yang paling fitrah untuk kita semuanya. Kenapa? Karena harapannya dengan masuknya Syawal yang sudah kita jalani hampir berakhir ini, mungkin kurang lebih 10 hari lagi itu sudah akan berakhir, ya kan? Setelah kita menjalani puasa bersama-sama, ya kan, maka kita berharap dengan puasa itu Allah membersihkan kita dari segala noda dosa yang selama 11 bulan sebelum Ramadan kita pasti, ya kan, sedikit atau banyak, kecil atau besar, ringan atau berat, pasti kita itu pernah menjalankan perbuatan dosa, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Nah itu ya, makanya kan kita butuh hal seperti itu. Ya, minal aidin itu artinya gitu. Ya, kita kembali kepada fitrah, ya. Kita minta pada Allah untuk mensucikan kita, ya, sesuci-sucinya dari segala macam dosa. Nah itu ya. Kenapa? Ya manusiawi, kalau manusia itu punya dosa. Enggak ada manusia di dunia ini yang enggak punya dosa kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau maksum. Nah itu ya. Pasti kita punya dosa. Kalau nggak punya dosa itu berarti kita sudah jadi malaikat. Gitu ya. Tapi kalau kita itu tiap harinya berdosa melulu, nggak pernah berhenti menjalankan dosa, khawatir kita itu sudah masuk kategori bangsanya bukan bangsa manusia lagi, khawatirnya bangsa
syaitan. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Minal aidin wal faizin. Wal faizin para jemaah, maksudnya apa? Wal faizin itu, ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya kita ini dengan sebulan penuh selama Ramadan, ya, kita dimenangkan oleh Allah Ta'ala, khususnya jihad melawan hawa nafsu kita. Nah, itu ya, jihad melawan hawa nafsu kita. Itu. Kenapa? Karena tentunya bagi setiap diri kita itu, ya kan, pasti akan mengalami jihad sepanjang hidup kita. Ya. Nah, yaitu apa? Jihad yang paling besar itu adalah al-jihadul akbar. Al-jihadul akbar itu adalah jihad yang paling besar, itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi ini dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Mohon maaf ya kalau suara saya beriringan dengan suara hujan, tapi insya Allah dengan datangnya hujannya, Allahumma inna nas'aluka shayban nafi'an. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan dengan hadirnya hujan di tengah-tengah. Masya Allah, ini berarti acara kita juga diiringi dengan penuh keberkahan, insya Allah. Amin. Jadi para jamaah rahimakumullah, kalau Al-Fakir mengingatkan kembali dengan satu hadisnya Rasulullah SAW, di mana hadis ini asbabul wurudnya, apa asbabul wurudnya itu? Latar belakang munculnya hadis ini dari mana? Ya, munculnya hadis ini setelah beliau bersama para sahabat menuntaskan atau menyelesaikan jihad yang cukup besar waktu itu, yaitu jihad perang Badar, ya kan? Perang Badar. Nah, setelah selesai perang Badar, ternyata beliau berujar atau bersabda, di mana di situ beliau mengatakan qaddamtu khairan muqaddimin minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Ya. Jadi qaddamtum khairan muqaddiman, maaf ya. Qaddamtum khairan muqaddiman minal jihadi asghari ilal jihadil akbar. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu? Ya, kalian datang ini, ya, khairan dengan sebaik-baik muqaddiman, dengan sebaik-baik kedatangan. Maksudnya apa? Pada saat itu para sahabat, ya, melakukan perang pertama kali adalah perang Badar. Nah, gitu ya. Perang pertama kali perang Badar. Ya, kita bisa memahami secara psikisnya para sahabat. Ya, secara psikologinya secara para sahabat itu waktu itu perang Badar itu, ya, secara jumlah itu bisa dikatakan enggak imbang. Ya. Kurang lebih kalau dalam beberapa periwayatan disebutkan, ya, itu jumlahnya para sahabat itu 300. Ya. Terus jumlahnya siapa ini? Orang-orang kafir waktu itu kurang lebih 1000, ada yang mengatakan 3000, ya kan? Berarti kan 1 lawan 3 atau 1 lawan 10 orang. 1 orang muslim dari para sahabat waktu itu, ya, melawan 3 sampai 10 orang kafir. Ya, beberapa periwayatan ada yang mengatakan 1000, 3000 gitu ya. Nah, dan itu menegangkan sekali. Itu menegangkan sekali. Bahkan sampai Rasulullah pun juga pernah berdoa saking khawatirnya beliau itu kalau nanti Islam itu lenyap dengan kalahnya kaum muslimin, ya, dengan dibasminya kaum muslimin waktu itu, waktu perang di perang Badar itu, beliau khawatir nanti gimana nasibnya Islam ini. Beliau bukannya takut mati, tidak. Tapi beliau itu memikirkan nanti kalau kami mati semuanya di medan perang, terus siapa yang melanjutkan risalah Islam ini, ya Allah, gitu ya. Sehingga baginda Rasul itu sampai berdoa, ya, sampai berdoa. Ya. Yang mana, ya Allah, ya, seandainya kami harus mati semua di medan jihad ini, lantas siapa yang akan melanjutkan Islam ini? Nah, gitu kan ya. Nah, sehingga ternyata Allah memenangkan perang Badar tersebut
meski kondisi hitung-hitungan jumlah itu bisa dikatakan nggak imbang. Makanya para jamaah, ini hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar itu sedikit ini ya, kita mengambil hikmah juga ya, meski ini bahasanya adalah tentang halal bihalal. Maka jangan pernah bangga dengan jumlah yang besar, dan jangan pernah kita itu merasa kecil hati atau pesimis dengan jumlah yang kecil. Ya. Karena jumlah yang besar itu ya tidak selalu di situ membawa kebaikan. Sedangkan jumlah yang kecil itu tidak selalu identik dengan kelemahan. Ya. Nah, sehingga dari sini para jemaah rahimakumullah, MTCT mau banyak jumlahnya, mau kecil atau mau sedikit jumlah jamaahnya, maka jangan pernah melihat jumlah kita. Kita itu punya tugas dari Allah untuk menjaga dakwah Islam ini di Taiwan tetap ya tersyiarkan berapapun jumlahnya. Ya, seandainya cuma satu orang tersisa di MTICIT, semuanya sudah nggak ada lagi di MTICIT misalnya, satu orang misalkan. Kalau itu cuma presiden kita, ya Abang Wahyu Chandra saja seorang, maka jangan pernah mati MTICIT itu. Karena ini bicara mengenai dakwah Islam. Ya, dakwah Islam itu jangan pernah mati, meski seandainya cuma tersisa kita satu orang saja, yang lainnya sudah meninggal. Misalnya gitu. Ya kan? Jangan pernah kecil hati. Ya. Nah, balik lagi kayak tadi itu hadis ini. Qaddamtum khairan muqaddiman minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya. Itu dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ternyata baginda Rasul mengatakan perang Badar yang begitu menegangkan itu dianggap perang kecil. Ya. Nah, ternyata masih ada perang yang besar lagi, sehingga para sahabat akhirnya keheranan dan was-was. Waduh, ternyata perang Badar seperti ini aja dianggap kecil sama Rasulullah. Terus gimana perang yang besar itu? Pikirannya para sahabat, yang namanya manusia ya, itu pasti berpikirnya, waduh pasti ada yang lebih berat lagi. Sanggupkah kami ini? Kalau perang Badar saja kita cemas, kita was-was, ya, kita was-was ini gimana nanti nasibnya Islam? Gimana nanti kalau ada perang yang besar lagi? Nah, sehingga para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya saking keponya, ya kepo ini kepo yang bagus ini. Kalau apa? Tanyakan pada Rasulullah, nah, para sahabat bertanya, qalu wa ma al jihad al akbar ya Rasulullah. Ya. Dan apa yang kau maksud dengan jihad yang besar itu ya Rasulullah? Qala, lantas Kanjeng Nabi menjawab dengan mujahidatul abdi hawahu. Mujahidatul abdi hawahu. Ya, saya yakin mungkin sudah banyak yang mendapati atau mendengar hadis ini ya, dibacakan oleh guru-guru kita atau oleh para penceramah atau ustadz yang lainnya itu ya. Ya, ini matanya hadisnya seperti ini. Ya, jadi mujahidatul abdi hawahu, yaitu jihadnya seorang hamba Allah Ta'ala ya, untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah, itu ya. Nah, sehingga para jamaah, ya, bagi kita yang sudah bisa melampaui Ramadan sebulan penuh kemarin, Masya Allah, tabarakallah, ya, kita bersyukur pada Allah Ta'ala, ya, kita sudah bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan kemarin, ya, bagi khususnya bagi bapak-bapak, kan saya yakin bapak-bapak semuanya kan bisa sebulan penuh ya. Kalau ibu-ibunya kan pasti sudah alami itu, tidak bisa sebulan penuh, pasti terpotong 5 hari, 7 hari, 10 hari dan sebagainya. Ya, tapi tetap itu dihitung sebagai sempurna. Ya. Puasanya ibu-ibu itu, puasanya orang perempuan itu meskipun tidak 30 hari, tapi selama tidak bolong, selama tidak sampai dia itu kandas di tengah jalan, berarti dia pun juga lulus dalam Ramadan tersebut. Ya. Terus kalau bagi yang mungkin sempat bolong-bolong waktu Ramadan kemarin itu karena betul-betul uzur ya, karena saking nggak kuatnya dan sebagainya, ya tetap lulus, tapi nilainya memang tentu ada, namanya ujian kan pasti ada nilai-nilainya. Ada yang mumtaz, jiddan, ya. Ada yang dia itu jayyid, jiddan, misalnya itu.
Nah, jadi yang mungkin sempat bolong-bolong karena uzur, ya, karena misalkan apa itu betul-betul nggak kuat, ya, fisiknya cukup lemah sehingga akhirnya terpaksa mokel. Apa mokel kalau bahasa orang Jawa itu berarti dia berbuka di tengah-tengah sedang berpuasa karena faktor syar'i yaitu uzur itu sendiri. Makanya tetap dia lulus, nilainya jayyid jiddan, ya bisa dikatakan ya 70 80 lah, ya, yang bisa apa tuh puasa sebulan penuh, alhamdulillah itu 100 mumtaz jiddan, gitu ya. Nah, bagi yang enggak puasa sama sekali, ya Allah, nauzubillah, harus banyak istighfar, banyak taubat, ya, dan harus segera apa tuh melunasi hutang tersebut, ya, diiringi dengan taubatan nasuha, ya, bahkan juga nanti beberapa apa tuh fikih juga mensyaratkan untuk membayar kafarat, ya. Nah, bagi yang sekiranya nggak puasa sama sekali, ya ayo perbanyak istighfarnya, perbanyak sholat taubatnya, ya. Berarti kita sedang durhaka pada Allah Ta'ala, dan ya apa itu kita belum lulus dalam Ramadan kemarin. Ya, makanya kalau tadi dikatakan minal aidin wal faizin, itu maknanya adalah kita menuju kemenangan. Kemenangan melawan jihad hawa nafsu yang memang itu dikatakan sebagai al-jihadul akbar menurut Rasulullah Muhammad SAW. Dan para jemaah rahimakumullah, ya kan? Maka kalau memang kita itu sebagai seorang faizun, apa faizun itu sebagai seorang pemenang, kita meraih kemenangan, ya. Syawal itu adalah bulan kemenangan setelah kita itu berjihad melawan hawa nafsu kita, maka jaga terus kemenangan ini. Jangan pernah kita itu akhirnya setelah menang ternyata kok malah kita kalah lagi dengan hawa nafsu kita. Gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa kita menjaga kemenangan kita ini, ya, selama Syawal dan nanti bulan-bulan berikutnya? Maka salah satu alamatul faizin, ya, alamatul faizin, ciri-ciri seorang yang menang dalam melampaui Ramadan kemarin itu adalah manakala dia itu masih menjaga kebiasaan selama Ramadan, kebiasaan baik, bi'atul khair atau bi'atul akhyar, ya, kebiasaan yang baik di dalam bulan Ramadan terus dia jaga. Alhamdulillah, kalau saya perhatikan di MTCT tadarus, ya, itu bisa dilestarikan. Awalnya dimulai dari Ramadan kemarin tuh, ya. Terus kalau saya pantau, alhamdulillah, ya kan, Abang Chan bersama pengurus akhirnya mendorong terus jaga yang namanya tadarusnya. Alhamdulillah, itu sangat bagus sekali. Berarti ini kita menghadirkan bi'ah, ya, bi'atul khair atau bi'atul akhyar, kebiasaan baik yang sudah kita patri, yang sudah kita biasakan selama bulan Ramadan itu kita jaga, ya kan, kita jaga. Dan kalau orang itu sudah menjaga kebiasaan baik selama Ramadan, terus dia jaga sepanjang 11 hari berikutnya, 11 bulan berikutnya, ya, sampai ketemu Ramadan lagi, setelah ketemu Ramadan jaga lagi kebiasaan baiknya, 11 bulan setelah Ramadan dijaga terus kebiasaan baiknya, Masya Allah. Ya, itulah para jamaah yang nanti kalau memang kita terbiasa menjaga kebiasaan baik itu, maka ada hadisnya baginda Rasul, ya kan? Nanti juga itu kita bahas di dalam hadis lain, tapi saya penggal di sini, saya kutip di sini. Yaitu apa? Innamal a'malu bil khawatimi. Apa itu innamal a'malu bil khawatimi? Yaitu sesungguhnya amalan-amalan manusia itu, para jemaah, itu akan dinilai dari bil khawatimi, dinilai dari ujungnya. Dinilai dari ujungnya. Nah, hadis ini nanti kita bahas hari Rabu besok itu, ya. Itu kan kelanjutan yang apa tuh? Hadis yang panjang toh. Nah, itu yang di penghujung hadis itu kan disebutkan innamal a'malu bil khawatimi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sungguh yang namanya amalan kita semuanya para jamaah rahimakumullah, ya kan? Kita jangan berpuas diri dengan amalan-amalan soleh yang sudah kita kerjakan. Tetaplah kita itu harus khawatir, ya, jangan sampai amalan-amalan soleh kita itu yang pertama sudah capek-capek kita kerjakan, ternyata nggak diterima oleh Allah. Harus ada kekhawatiran seperti itu. Harus ada kekhawatiran seperti itu. Agar apa? Agar kita terus berharap pada Allah, ya Allah terimalah, ya, terimalah ya Allah.
Itu adalah istilah yang namanya kalau dalam kitab Al-Hikam itu adalah roja. Ya, seorang hamba itu kalau dia itu sudah melakukan amal solih, berikutnya dia itu harus memasang software roja. Apa roja itu? Berharap, berharap dan terus berharap pada Allah. Jangan sampai amal soleh yang sudah capek-capek kita kerjakan ini ternyata nggak diterima oleh Allah. Makanya tadi kan di awal tadi kan taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Kenapa? Penting kita minta pada Allah itu untuk menerima amal ibadah kita itu. Ya kan? Satu, kita minta pada Allah, kita berojak pada Allah, berharap pada Allah agar semua amalan kita itu, amal soleh kita itu terima semuanya Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, ya minta juga pada Allah. Kalau memang sudah diterima oleh Allah, ya kan? Minta pada Allah, ya Allah, jagalah amal solehku ini hingga aku akhir hayatku ini tetap mengerjakan amal soleh ini ya Allah, dan itulah menjadi kunci kita nanti insya Allah husnul khatimah. Gitu. Innamal a'malu bil khawatim, gitu ngomongnya Kanjeng Nabi itu. Ya, sungguh amal perbuatan manusia itu akan dilihat di akhirnya. Ya. Kita jangan berpuas diri, ya tetap alhamdulillah, bersyukur kita bisa bersama-sama MTYCT, ya terus ngaji bareng, tadarus bareng, yasin tahlil bareng, ya kan, saling mengingatkan dengan kirim-kirim pesan, ya mulai dari ada yang suka ngirim apa ini kisah-kisah Rasulullah, ya kan, ya, episode-episodenya dikirim, masya Allah. Ada juga yang ngirim beberapa meme tentang nasihat yang baik, masya Allah, nggak apa, itu terus nggak apa, saling menjaga dan saling menguatkan satu sama lain di dalam jamaah kita ini. Nah inilah nanti yang akan membawa kita berakhir dengan yang namanya amal soleh tadi itu. Ya, orang itu bisa husnul khotimah, orang itu bisa husnul khotimah karena dia itu biasa, bisa karena biasa, ya. Bisa husnul khotimah karena dia itu biasa mengerjakan amal solih. Ya. Baik. Dia minal aidin wal faizin wal makbulin, dan kabulkanlah ya Allah ya apa yang kami minta ini ya Allah, mulai dari ibadah puasa kami ya Allah, mulai dari juga amal-amal ibadah yang lain ya Allah. Nah itu ya. Nah ini para jamaah. Sehingga harapannya akhirnya dari situ setelah kita itu berdoa seperti itu, maka berikutnya ya setelah kita meminta pada Allah, Allah itu gampang insya Allah. Kalau Allah itu gampang, urusan kita itu dengan Allah gampang. Masih gini. Ya. Kalau kita punya masalah, punya dosa dengan Allah itu, insya Allah masih lebih mudah mendapatkan pengampunan dari Allah daripada kita punya dosa dengan sesama manusia. Kenapa? Para jamaah, ya Allah itu ya nanti juga di dalam hadis arba'in yang akan kita kupas besok Rabu itu juga nanti akan saya jelaskan lebih panjang ya. Allah itu ya lebih mengedepankan sifat ghafurnya ya daripada sifat murkanya. Ya. Saya ingatkan lagi, Allah itu lebih mengedepankan sifat ghafurnya, sifat pengampunnya daripada murkanya. Ya. Sehingga Allah itu ya seberapapun dosa kita itu para jamaah ya kan, segede apapun dosa kita itu tidak ada apa-apanya dengan besarnya, luasnya ya ampunannya Allah Ta'ala. Itulah ya. Jadi insya Allah mudah. Insya Allah mudah kalau urusan kita itu dengan Allah mudah. Yang susah itu kalau kita punya masalah, punya dosa dengan manusia, sesama manusia. Ini yang susah. Allah itu nggak akan mengampuni dosa kita yang masih ada kaitannya dengan dosa sesama manusia. Itu yang lebih susah. Ya, kalau kita misalkan dosa kita dengan Allah itu contohnya gimana? Contohnya misalkan dosa itu sempat meninggalkan sholat ya tanpa ada uzur apa-apa, ya cuman sekedar malas akhirnya dia nggak sholat misalnya dia. Itu akan insya Allah akan lebih mudah dapat ampunan dari Allah. Ya, apalagi yang itu urusannya langsung dengan Allah.
ya puasa. Puasa Ramadan kemarin, mungkin ada di antara kita yang mungkin ya gara-gara faktor malas misalnya itu, tapi semoga tidak ada di jamaah kita ya. Ya, mungkin masih di teman-teman kita yang lain yang belum bergabung dengan kita. Tapi kita doakan mereka biar bisa bergabung dengan kita. Mungkin teman-teman kita yang masih di luar jamaah kita itu mungkin masih ada yang dia itu tidak puasa tanpa ada uzur syar'i sehingga nyaman-nyaman saja dia itu seakan-akan merasakan Ramadan itu nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain sehingga nggak berpuasa misalnya itu ya. Nah, kalau dia orang nggak berpuasa terus dia minta ampun pada Allah Taala itu insya Allah saya yakin Allah masih mengampuni. Ya, dan itu juga disampaikan oleh Al Habib Umar bin Hafidz, ya kan? Kalau ada hamba Allah, kalau ada Bani Adam yang dia itu berbuat dosa, jangan pernah putus asa untuk terus minta ampunan pada Allah. Kenapa? Kalau sekali kita putus asa, berarti kita itu sudah terjerumus dalam perangkapnya syaitan. Gitu loh ya. Kalau apa itu? Syarah yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafidz ya itu menyampaikan gitu ya tentang apa itu dosa-dosa besar ya kitab dosa-dosa besar itu ya. Nah berapapun dosa kita itu seandainya kita itu ngelakoni dosa misalnya itu terus taubat terus dilalah khilaf lagi dosa lagi tobat lagi aja terus tobat terus ya jangan pernah lelah. Jangan pernah ada pikiran, aduh aku capek tobat, aku malu sama Allah. Bolak-balik tobat tapi pasti ngelakuin dosa, akhirnya dia nggak tobat. Loh, itu keliru. Ya, itu keliru. Terus kita itu minta ampun pada Allah, terus kita minta tobat pada Allah. Dan ingat, ya kita itu berhijrah, kita itu kembali kepada Allah. Ya, hijrah itu artinya, kalau saya katakan, ya kita meninggalkan segala perbuatan buruk ya. Jadi kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ya kitabnya Imam Al-Ghazali itu disampaikan bahwasanya al-muhajirun ya orang-orang muhajirun yang dimaknai secara makna kontekstual itu adalah orang-orang yang dia itu berhijrah meninggalkan keburukan ya. Al-mujahidun menurut Imam Al-Ghazali ya dalam kitab Bidayatul Hidayah orang-orang yang berjihad itu adalah orang-orang yang senantiasa terus memperbaiki dirinya di saat dirinya itu terjerumus atau tersesat gara-gara hawa nafsunya ya ini kita pegang ya menurut Imam Al-Ghazali gitu. Al-muhajirun itu artinya apa yaitu orang yang berhijrah meninggalkan keburukan ya. Kalau dulunya nggak pernah puasa sama sekali, terus dia berjaya ya Allah ampuni aku ya Allah dan mulai sekarang aku akan menjaga puasaku sekuat aku, ya kan? Sekuat semampu aku akan terus melakukan puasa. Sholat pun juga demikian. Kalau dulu sempat kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka setelah kita taubat kita berhijrah ya Allah, ya jagalah aku ya Allah untuk tetap lurus di jalan-Mu ya Allah untuk terus menjaga sholatku ini tepat waktu tanpa bolong-bolong dan sebagainya. Gitu. Itu berarti orang yang muhajirun. Dan senyampang dia itu terus menjaga amal solehnya itu dia itu dikatakan sebagai mujahidun. Waalaikumsalam. Gitu ya. Balik lagi ke sini. Nah ini. Nah, kembali lagi yang tadi itu, kalau orang itu saya panjenengan kita semuanya ternyata pernah berbuat salah, berbuat dosa pada orang lain, ya kan? Allah itu baru akan memberikan ampunan atau maghfirah itu kalaulah itu sudah kita minta maaf pada orang lain. Maka dari itu, itulah kalau tadi sempat disinggung oleh Abang Chan, ya makna halal bihalal itu kan gitu. Maknanya halal bihalal kan seperti itu. Halal bihalal. Ya, memang sempat ada kontroversi dulu itu. Saya juga mengikuti. Ada yang menyalahkan halal bihalal itu salah itu halal bihalal itu. Karena apa? Kenapa kok dia menyalahkan istilah halal bihalal? Ya, karena dia punya pemahaman bahwa halal bihalal itu dari halal kepada halal. Dia memaknai halal bihalal berarti aku menghalalkan kamu, kamu menghalalkan aku. Artinya apa? Kalau aku punya istri dan kamu punya istri, maka kita sama-sama menghalalkan istri kita. Misalnya itu. Nah,
Mungkin ya khusnuzon saya pada orang-orang yang mungkin salah menafsirkan itu, termasuk beberapa tokoh-tokoh apa tuh tokoh-tokoh ini ya Muslim itu memaknai seperti itu. Nah, halal bihalal itu salah itu. Ya, itu berarti kan sama dengan kita tuh saling menghalalkan istri kita masing-masing pada orang lain. Enggak boleh itu. Nah, ini salah memahami. Kenapa kok bisa orang salah memahami? Karena dia itu nggak tahu sejarahnya gimana. Ya. Kalau dia itu tahu runtutannya seperti apa, ini pentingnya. Makanya kalau sering saya tekankan pada saya pribadi dan kita semuanya, ya kita kalau ingin tahu segala sesuatu itu, termasuk ilmu, termasuk istilah, misalnya itu kita harus cari tahu dulu ini akarnya dari mana ilmu ini atau istilah ini dari mana. Biar kita nggak salah menghukumi, biar kita nggak salah menilai, biar kita nggak sembarangan menyalahkan sebuah istilah yang kita sendiri nggak pernah tahu dari mana itu. Nah, makanya itu tugas saya menyampaikan gini, halal bihalal itu mungkin di antara antum juga sudah pernah tahu ya. Itu kan digagas dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya kan? Beliau termasuk sahabatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, pada saat Bung Karno itu sebagai presiden melihat kondisi Indonesia itu masih tercerai-berai satu sama lain, ya, punya fraksi-fraksi, apa fraksi itu punya kelompok-kelompok sendiri yang saling bertikai dan satu sama lain, gitu ya. Nah, Bung Karno ini sebagai presiden bingung ini caranya gimana menyatukan bangsa Indonesia ini. Setelah mereka itu nggak ada lagi Belanda, nggak ada lagi apa tuh kaum penjajah, lah kok malah tarung dewi-dewi itu gimana, gitu ya. Akhirnya beliau itu menemui Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya. Awalnya mau menemui Yai Hasyim Asy'ari, tapi Yai Hasyim Asy'ari ada uzur, akhirnya diutuslah Yai Wahab Hasbullah itu untuk bertemu dengan Bung Karno, ya kan? Ya, disampaikan ini masalahnya gimana nih, caranya gimana nih kita itu menyatukan bangsa kita ini kok pada bertikai satu sama lain. Mungkin sama seperti sekarang ini kan ya, kita ini kan akhirnya terpolarisasi. Ya, kubu-kubu ini kubu A, kubu B, kubu pro sana, kubu kontra sana, ya kan. Nah, inilah akhirnya Yai Wahab itu mengusulkan ya udah bikin aja halal bihalal. Loh, apa maksudnya halal bihalal itu? Ya, katanya Bung Karno gitu. Ini adalah ya, ayo kita yang sedang bertikai maupun yang tidak bertikai sama-sama melapangkan dada kita, sama-sama kita itu membuka hati kita selebar-lebarnya untuk saudara kita yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita, yang pernah menzalimi kita. Ayo kita lapangkan dada kita halalkan ya kesalahan dia itu, artinya sudah ya bersih ya 1-0 ya kan 0-0 saya mohon maaf, kamu juga saya maafkan. Gitu lah. Ini yang gitu halal bihalal itu saling menghalalkan satu sama lain dari apa yang pernah diperbuat kesalahannya itu, ya kan. Nah ini karena itu juga karena Kanjeng Nabi pun juga menyampaikan ya seorang hamba itu kurang lebih gini ya. Seorang hamba itu tidak akan atau seorang hamba itu akan terhalang ya, terhalang masuk jannah itu karena dia masih punya tanggungan dengan saudara lainnya. Gitu ya. Tanggungan apa itu? Tanggungan kesalahan. Ya. Mungkin ada si fulan menggibah si fulan yang lain. Nah, gara-gara ghibahnya itulah yang mengakibatkan dia itu terhalang masuk jannah, atau ya pahala dia itu berkurang dikasihkan kepada orang yang dighibahi. Mesti itu ya. Ada pula misalkan si fulan menzalimi jenengan. Ya. Misalkan ada teman jenengan itu berhutang pada jenengan. Ya. Mungkin ada, ini kan sering kalau saya pantau di Facebook ini rata-rata orang-orang di Taiwan ini bertikai, bertengkar dengan temannya sendiri itu gara-gara masalah utang piutang gitu ya. Nah, ya karena kita punya tabungan yang lebih gitu ya. Teman kita tahu kalau kita punya simpanan uang yang longgar, akhirnya dia datang kepada kita untuk minjem duit gitu ya. Setelah kita pinjemi dengan rasa kasih sayang kita gitu ya. Ternyata yang dipinjemi nggak balik-balik duitnya gitu kan. Malah sekarang lebih galak yang
yang dipinjemi daripada yang minjemi toh. Itu ya kalau saya pantau lucu-lucu juga orang-orang ini ya. Tapi ya gitulah namanya dunia dan manusia itu ya. Sekarang itu yang lebih galak itu yang dipinjemi daripada yang minjemi. Lebih-lebih kalau pada saat ditagih itu ya. Nah, ini bahaya ini. Ya, bahaya ini kalau orang masih punya utang ya ditagih kok marah-marah, lantas dia keburu mati duluan yang punya utang ini. Ya, mati duluan belum sempat nyaur pada yang memberi hutang, lah itu hati-hati, ya itu nanti akan menjadi arwah gentayangan istilah saya gitu. Tapi bukan berarti nanti jadi hantu tidak ya. Bahasa saya arwah gentayangan gini, dia itu akan terhalang masuk ke dalam jannah gara-gara hutangnya itu, ya. Makna arwah gentayangan gitu, bukan berarti jadi hantu pocong yang menakut-nakuti orang lain, tidak gitu. Maksud saya itu gitu. Ya, dia itu akan kesulitan masuk jannah itu ya seberapapun amal ibadah dia itu ya selama utangnya itu masih belum tertunaikan atau belum ada yang melunasi, maka itu yang menjadi penghalang dia masuk jannah. Hati-hati. Ayo, saya pun juga terus berusaha untuk mencari tahu kira-kira saya masih punya utang apa enggak, para jenengan silakan segera disampaikan kepada saya. Ya, kita pun juga demikian. Itu juga termasuk dosa juga itu. Itu yang menghalangi kita untuk masuk jannah pula. Nah, sehingga kalau kita saling menghalalkan itu ya, misalkan ternyata kita ini yang memberi hutang terus enggak dapat sauran atau enggak dapat pelunasan atau mungkin ada orang yang menzalimi kita maksudnya ya. Terus kita itu akhirnya lebih memilih memaafkan. Ya, lebih memilih memaafkan. Ya. Nah, itu Masya Allah itu pahalanya jauh lebih besar. Ya. Ada orang yang pernah mengumpat panjenengan, ada orang yang pernah memfitnah panjenengan. Misalnya gitu ya. Ada si fulan atau fulanah memfitnah. Ya, memfitnah misalkan Abang Chan ya atau siapa lagi yang di sini Pak Budi pernah difitnah oleh si fulanah. Ya. Maka pilihannya cuma dua. Membalas ya fitnahan tersebut dengan klarifikasi dan menuntut secara hukum si tukang fitnah itu ya di hadapan pengadilan, atau yang kedua mendiamkan dan menjadikan itu sebagai penghapus dosa kita. Ya. Boleh misalkan saya atau siapapun ya difitnah, terus fitnah sangat berat sekali sehingga saya ikut terpancing dan marah, membalas fitnahnya itu dengan cara saya menuntut dia itu di depan pengadilan. Misalnya itu. Saya menuntut dia di depan pengadilan. Ini kan juga ada beberapa ya, beberapa ustadz kita itu kan sering difitnah ya. Beberapa kalau saya lihat di medsos ya, yang terbaru Ustadz Hadi Hidayat ya difitnah dana Palestinanya dikorupsi, Ustadz Abdul Somad juga difitnah, Masya Allah. Semakin besar seorang ustadz itu ilmu dan namanya pasti itu nggak akan lepas dari fitnah yang juga semakin besar, gitu ya. Nah, pilihannya cuma dua, ya membalas fitnah itu dengan mengajukan ke hadapan pengadilan dunia maksudnya, maka itu sudah tertunaikan di situ. Ya. Atau pilihan yang kedua, mendiamkan fitnah itu, cukup mengklarifikasi, nggak perlu sampai menuntut ke pengadilan apa yang disampaikan oleh fulan itu salah besar dan dia menyampaikan itu adalah memfitnah saya, selesai. Dia nggak sampai menuntut kepada pengadilan misalnya itu ya, lantas dia cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, ya jadikanlah fitnah yang menuju atau yang dilontarkan kepada aku dari si fulan atau fulana, ya jadikanlah itu sebagai penghapus dosa-dosaku ya Allah, ya, dan berikanlah aku kesabaran ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan aku minta padamu ya Allah agar orang lain yang pernah aku zalimi itu juga mudah memaafkan apa yang aku pernah kerjakan. Masya Allah. Misalnya gitu ya. Kalau memang mau ngambil pilihan yang kedua ini, subhanallah, ya, masya Allah, tabarakallah, itu orang akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, dan kelak di akhirat orang seperti inilah yang akan mudah sekali mendapatkan jannahnya Allah Ta'ala. Ya. Maka itu kenapa penting seperti ini para jamaah rahimakumullah. Kalau kita sudah saling memaafkan, menghalalkan satu sama lain, ya kan, sebenarnya enteng akhirnya hidup kita itu. Ya.
Kalau kita itu menghalalkan kesalahan orang lain, yaudah tak maafkan, meskipun memang pahit bagi saya, berat bagi saya memaafkan kamu, ya. Berat bagi saya memaafkan apa yang kamu lakukan padaku, tapi udah aku lebih memilih ridhonya Allah daripada aku menuruti marahku pada kamu. Misalnya gitu. Aku serahkan pada Allah, ya Allah, gantilah fitnah dia itu bentuknya kebaikan untuk aku di dunia dan akhirat. Insya Allah itu yang jauh lebih baik, meski itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Saya pun juga sedang belajar menuju ke sana. Itu ya. Nah, terus juga harapannya kalau kita sudah saling memaafkan, menghalangkan satu sama lain, para jamaah rahimakumullah, ya, maka itu yang akan memperkuat sila ukhuwah di antara kita. Kalau tadi sempat saya membacakan satu ayat di muqaddimah saya, dan saya yakin itu banyak yang hafal dan tahu ayat ini, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Wa'tasimu bihablillah. Para jamaah rahimakumullah, khususnya MTC Tiari dan semuanya, maka setelah kita saling memaafkan, menghalalkan, berikutnya langkah berikutnya adalah kita saling menguatkan silah ukhuwah kita. Apa silah ukhuwah itu? Silah itu tali, ukhuwah itu persaudaraan. Wa'tasimu bihablillah. Ya. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala di sini, ya, kita diminta untuk saling berpegang teguh, ya, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kita berpecah belah. Ini ya. Kalau kita sudah bersama MTYT, ayo dijaga MTYT ini, ya kan? Jangan sampai jangan sampai kita gara-gara mungkin amarah kita, mungkin emosi kita dengan pengurus dan sebagainya, akhirnya kita merusak MTCT dari dalam, misalnya itu memecah belah jamaah dari dalam, misalnya itu jangan. Ya, kalaulah memang kita pernah merasa dilukai atau disakiti, entah itu oleh individu, pengurus ataupun sesama-sama yang lainnya, karena mungkin mereka khilaf, ya, mungkin mereka khilaf, wajar itu, manusiawi. Mau ikut organisasi apapun pasti kita itu pernah tersinggung, pasti. Mau ikut MTYCT, mau ikut organisasi yang lain, pasti itu. Nggak akan bebas dari yang namanya perselisihan. Ya, nggak akan bebas. Oke. Karena kenapa? Saya sendiri mengalami, ya, mulai dari saya aktif di organisasi mahasiswa, ya, sampai organisasi yang lebih besar lagi skala yang nasional, ya kan, dan sebagainya, itu pasti itu sunatullah, pasti akan ada perselisihan. Tinggal kita sebagai manusia, sebagai anggota, sebagai pengurus ini kuat enggak hati kita ini? Jangan sampai kita baperan. Ya, jangan sampai kita baperan. Kenapa? Karena kita ini bersama jamaah dakwah. Yang mana jamaah dakwah itu pasti, ya, di dalamnya adalah manusia-manusia yang pasti mereka punya khilaf. Pasti mereka punya khilaf. Nah, maka kalau kita sudah bersama jamaah kita itu, jangan sampai kita itu mudah baper. Baper itu apa? Ya, tersinggung sedikit, marah, lantas keluar dari jamaah. Jangan. Ya, kenapa? Karena Allah itu, tangannya Allah itu bersama jamaah. Itu Kanjeng Nabi ngomong gitu. Tangannya Allah itu bersama jamaah. Maksudnya apa? Allah itu akan merahmati, Allah itu akan memberikan pertolongan, Allah itu akan memberkahi orang-orang yang bersama satu jamaah. Kalau kita keluar dari jamaah, terus kita sudah gak paten, wis gak jamaah-jamaahan, percuma. Dalam jamaah pun juga orang-orangnya
sikut sana sikut sini, udah saya tak keluar dari MTCT misalnya. Lantas dia itu nggak ngapa-ngapain, sudah keluar sama sekali. Ya, semula dia di MTCT itu rajin ngaji, rajin ibadah, rajin yasinan, rajin tahlilan, terus keluar dari MTCT malah nggak ngapa-ngapain, nggak tahlilan, nggak yasinan, nggak ngaji, malah jadi terbawa oleh teman yang lain. Itu keliru. Ya kan? Kenapa para jamaah? Karena pentingnya jamaah itu gini. Ya, pentingnya jamaah kita itu alhamdulillah kita bersama MTCT harapan kita itu terbentuk lingkungan, environment, ya, bahasanya mahasiswa. Ya, bahasanya Miss Puan ini kalau ngajari kita bahasa Inggris ini ya. Nah, kita akan membentuk lingkungan yang mana lingkungan itu adalah lingkungan di mana orang-orang kita itu sama-sama berkomitmen untuk punya perbuatan atau beramal solih. Ya. Dan itu mengamalkan hadisnya Rasulullah. Apa hadisnya Rasulullah itu? Almar'u ya. Almar'u inda dini khalilihi. Kurang lebih seperti itu. Ya kan? Seseorang itu agamanya akan tergantung pada temannya. Agama itu akan tergantung pada temannya. Falyanzur man yukhaliluhu. Maka lihatlah siapa yang dikumpuli. Alhamdulillah. Kenapa kok saya tetap kemana-mana itu berusaha untuk bersama dengan jamaah muslimin muslimat, ya kan, di MTCT, ya, termasuk diantaranya. Kenapa? Karena saya butuh kumpul dengan orang solih solihah. Kalau sampai saya itu nggak bersama jamaah dakwah seperti ini, saya khawatir ya saya nanti terpengaruh oleh orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang beramal dosa, beramal maksiat, gitu ya. Nah, seseorang itu tergantung agamanya tergantung pada orang temannya. Maksudnya agama itu artinya ya kelakuannya, ya, cara berpikirnya, cara ngomongnya itu pasti akan terpengaruh dengan siapa yang dikumpuli. Kalau saya kumpul sama Abang Chan, kumpul sama ya Kang Mamat yang suaranya merdu dalam membacakan Al-Quran, kumpul sama Pak Budi, kumpul sama semuanya, Miss Puan dan sebagainya, ya, Mas Nur Muhammad, ya itu pasti saya akan ketularan solih-solihannya mereka, pasti itu, ya kan? Pasti saya ketularan mereka. Tapi kalau saya kumpul nun sewu, ya dengan jamaah atau bukan kumpulan-kumpulan orang-orang yang dia itu nggak menganjurkan pada kebaikan, ya kan? Kumpul, ayo kumpul di Taman Taichung, ayo kumpul di Taman Ciai. Ngapain? Ayo kita minum bareng, maksudnya miras bareng. Lah, na'udzubillah min zalik misalnya itu ya. Itu yang nanti akhirnya lama-kelamaan awalnya kita nggak mau minum, ya cuman sekedar kumpul, hadir undangan karena sungkan, tapi lama-kelamaan pasti akan kita kebawa juga. Itu pasti itu. Kecuali kalau memang kita tuh punya akidah yang kuat sehingga kita ngumpuli mereka untuk menarik mereka agar kita bisa mengajak mereka ke jalan yang benar, itu silakan. Tapi kalau memang kita tuh nggak kuat dari sisi akidahnya, sementara jangan mendekat mereka dulu agar kita nggak terpengaruh oleh mereka. Tapi kalau jenengan kuat, akidah jenengan kuat, ya tauhid jenengan kuat, silakan kumpul mereka, ajak mereka untuk ngaji bareng kita, itu silakan, bisa. Balik lagi sini ya. Nah, maka lihatlah siapa yang dikumpuli. Itu juga toh yang disampaikan oleh Wali Songo itu, yang itu sebenarnya juga ada dalam kitab Nasoihul Ibad, ya kan, tentang tombok ati iku limo, ya kan. Apa yang disampaikan petuanya Wali Songo itu ada di Nasoihul Ibad, ya. Tombok ati iku limo, kumpulono wong kang soleh, kan salah satunya gitu ya. Kumpulono wong kang soleh. Nah, saya butuh kumpul, saya butuh bergabung dengan MTCT, bergabung dengan jenengan semuanya agar kenapa? Agar saya itu tetap bisa menjaga amal soleh saya. Kenapa? Karena saya punya teman-teman yang soleh-solihah. Itu. Sama juga jenengan, para jamaah, misalkan jenengan kalau saya lihat itu teman-teman yang selesai kerja dari Taiwan, ya. Sudah punya modal besar. Ini juga kebetulan saya kan kalau di Surabaya ini kan juga ngajar di bidang bisnis manajemen. Sering saya memberikan pelatihan-pelatihan pada UMKM itu. Saya ingatkan pada mereka dengan kaidah seperti ini. Kumpulan wong soleh itu saya bawa ya kaidah tombok ati ono limo itu. Ya salah satunya adalah kumpulan wong soleh. Itu saya ambil hikmahnya itu saya pakai, saya sampaikan kepada para pelaku bisnis UMKM itu gimana. Bapak Ibu kalau jenengan pengen sukses dalam bisnis, ya
maka kumpulono wong sukses dalam bisnis. Gitu. Artinya apa? Kita harus punya jamaah bisnis. Nah, bila panjenengan pulang dari Taiwan bawa modal besar, pengen buka bisnis, ya, nggak punya pengalaman bisnis, pengen buka bisnis dan nggak pernah kumpul sama para pelaku bisnis atau pebisnis, ya, itu 99% sebagian besar gagal. Kenapa? Karena dia itu cuman bertumpu pada modal saja, modal duit, ilmunya nggak punya, terus jaringan bisnis nggak punya, nggak pernah kumpul sama para pelaku bisnis, ya nggak bisa dia. Sama juga, kalau kita pengen jadi orang solih solihah, maka ya kita harus kumpul dengan orang solih solihah. Agar apa? Agar kita itu tetap terjaga sebagai orang solihin wal solihat. Gitu, nggih. Nah, balik lagi sini. Maka pentingnya kita menjaga ukhuwah seperti ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan janganlah kita berpecah belah, ya. Kalaulah kita sempat tersinggung dengan mungkin ada yang tersinggung dengan saya, tersinggung dengan pengurus, tersinggung dengan jamaah yang lain, ya, silakan menenangkan diri dulu. Jangan buru-buru untuk keluar dari jamaah. Menenangkan diri dulu, ya kan. Biasanya orang kalau dia itu sempat baper, tenangkan diri dulu, ya, renungi lagi kira-kira siapa yang salah. Kalau memang saya yang salah, pengurus yang salah, menyalahin jenengan, ya kan, maka mohon maaf, ya, tolong dimaafkan, dan setelah itu kembalilah pada kita lagi, ayo kita sama-sama ngaji bareng, yang ilmu bareng, ya, dan beramal soleh bareng, ya. Wala tafarruqu, jangan berpecah belah, ya. Allah nggak akan menurunkan pertolongannya pada kita yang kita itu keluar dari jamaah, ya. Tapi kalau kita bersama jamaah, insya Allah itu yang akan menurunkan pertolongan Allah, maghfirahnya Allah, dan sebagainya. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'ah. Ya, dan ingatlah dengan nikmat Allah di mana umat Islam itu disatukan hatinya oleh Allah itu dengan satu ikatan, yaitu Islam. Para jamaah, selama kita sama-sama muslim, sama-sama kita itu masih memegang Al-Quran sebagai kitab suci kita, sama-sama kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, sama-sama kita meyakini Rasulullah Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita, maka kita saudara. Dan persaudaraan inilah insya Allah yang akan menghantarkan kita pada jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harapan saya dan kita semuanya dengan halal bihalal seperti ini, ya, mari terus kita pererat ukhuwah kita, saling mengingatkan, dan jangan sungkan mengingatkan saya juga. Kalau memang ada salah saya, tolong saya diingatkan, ya kan, sehingga saya bisa minta maaf. Ini yang sering saya minta tolong ke Miss Puan ini. Miss Puan, kalau saya punya salah tolong diingatkan. Wah, alhamdulillah. Sekarang beliaunya juga bisa mengingatkan saya kalau saya ada khilafnya. Oke. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada halal bihalal pada malam hari ini. Monggo berikutnya saya serahkan kepada Mbak Tifa untuk acara selanjutnya gimana? Apakah ada tanya jawab atau pripun ini? Monggo. Saya kembalikan lagi pada Bu Tifa Anggraini selaku Muqasimul Alqotnya. Monggo. Nggih, wa iyaki. Amin. Amin. Amin Allah amin. Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar saya terus nggih. Ibu Karwina. Ibu Karwina binti Bapak Hasanah. Marsanah ya, binti Marsanah. Baik. Oke, moga para jamaah rahimakumullah, kita tutup, kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan
berdoa bersama, munajat pada Allah Ta'ala, agar kiranya dengan munajat kita ini dan melalui halal bihalal ini yang sama-sama kita saling menghalalkan kesalahan kita masing-masing satu sama lain, itu yang akan menurunkan rahmahnya Allah pada kita, menurunkan makhluknya Allah pada kita, dan juga menurunkan pengabulan Allah atas semua hajat-hajat yang kita miliki, diri kita maupun keluarga kita. Dan juga khususnya tadi ada apa ini? Doa kirim Al-Fatihah, nanti kita sama-sama kita kirimkan kepada Ibu Karwinah binti Marsana dan juga ahli kubur kita yang lainnya. Meski ini kita nggak pakai tahlil ataupun yasin, tapi tetap kita kirim bersama-sama gitu. Agar kiranya para ahli kubur kita itu dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan juga dibebaskan dari segala macam siksa kuburnya. Amin. Amin. Ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim